mengenai satu surat khotbah Alkitabiah, yaitu surat kepada jemaat di Ibrani, menggambarkan Yesus dalam terang Perjanjian Lama. Jadi nanti di dalam surat ini akan diungkapkan bagaimana Perjanjian Lama itu imamatnya, kemudian korbannya, lalu mau ditampilkan Yesus yang melebihi itu. Imamat Yesus, korban Yesus itu lebih besar dibandingkan dengan Perjanjian Lama. Dulu surat ini kadang-kadang dikaitkan dengan Paulus, makanya ada yang mengatakan surat Paulus ada 14. Lalu kadang-kadang dikatakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani. Tetapi sekarang diyakini bahwa surat ini bukan dari Paulus. Surat ini sangat berbeda dengan surat-surat Paulus. Dalam hal nama penulisnya tidak disebutkan di sana. Umat yang dituju juga tidak disebutkan. Kosakata dan gaya bahasanya juga berbeda dengan yang ditulis oleh Paulus. Ajaran teologinya juga berbeda dengan teologi Paulus pada umumnya. Jadi indikasi ini lalu membuat para ahli menyimpulkan ini bukan surat yang ditulis oleh Paulus. Jadi tidak ada kata-kata dari Paulus, juga tidak ada kata-kata kepada umat di Ibrani, enggak ada. Penyebutan kepada umat di Ibrani pun tidak ada. Mengapa surat ini disebut sebagai surat kepada orang Ibrani? Ibrani adalah sebutan untuk orang Yahudi. Bila orang Yahudi ini disebutkan dalam kaitannya dengan bangsa lain. Di Mesir misalnya disebut orang Ibrani, orang Yahudi ini. Lalu surat ini terlalu banyak atau begitu kental atau begitu dominan dengan tradisi-tradisi orang Yahudi. Dari sebab itu makanya disebut sebagai surat kepada orang Ibrani, karena cocok kalau yang membaca adalah orang Yahudi. Dan orang Yahudi kalau disejajarkan dengan bangsa-bangsa lain biasanya disebut sebagai orang Ibrani. Seperti Yunus kan pernah ditanya, kamu itu dari mana? Lalu Yunus jawab, saya adalah orang Ibrani. Begitu. Istri Potifar juga mengatakan, ini budak Ibrani yang datang ke tempat sini. Begitu mengapa surat ini disebut surat kepada orang Ibrani. Lalu ada 7 surat Katolik atau surat umum. Penulisnya adalah rasul yang disebut namanya dalam surat itu. Kalau surat Paulus itu namanya adalah yang dituju. Tapi surat Katolik ini namanya adalah rasul yang bersangkutan. Sedangkan umat yang dituju tidak disebutkan secara khusus. Jadi sepertinya ditujukan untuk umum, untuk universal. Tapi 2 Yohanes kepada jemaat tertentu dan 3 Yohanes kepada pribadi tertentu. Apakah benar jemaat itu memang ada? Itu menjadi pertanyaan. Nama Gaius apakah memang benar ada? Itu menjadi pertanyaan. Urutannya Yakobus 5 bab 1700 kata, 1 Petrus 1600 kata, 2 Petrus 1000 kata, 1 Yohanes itu 2000 kata, 2 Yohanes 245 kata, lalu 3 Yohanes 200 kata. Yudas itu 400 kata saja. Lihat, Yohanes sebenarnya lebih panjang. 1 Yohanes ini lebih panjang dibandingkan dengan Yakobus dan juga Petrus.
Hanya bobot teologinya Yakobus itu sangat tinggi karena berbicara tentang iman, kaitannya antara iman dengan perbuatan. Lalu satu apokaliptik, kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini adalah sebenarnya suatu penglihatan ya. Jadi Yohanes mengalami penglihatan, lalu penglihatan itu dituliskan karena memang diminta untuk menuliskannya. Sekarang kalian bisa bayangkan menjadi Yohanesnya itu tutup mata, kemudian kan ada bayangan-bayangan ya. Saya tutup mata begini bisa membayangkan macam-macam. Itulah yang disebut sebagai penglihatan. Tapi tentu saja Yohanes tidak memejamkan mata. Yohanes mengalami sesuatu yang ditunjukkan kepadanya. Kisahnya penuh dengan simbol ya, karena penglihatan ya penuh dengan simbol yang menunjukkan situasi dunia yang sedang mengalami mungkin situasinya seperti saat ini ya, kritis. Bukan seperti sih, bisa diibaratkan seperti saat ini yang kita mengalami kritis, suatu kritis pandemi ya. Pada waktu itu kritis penuh dengan penganiayaan, orang-orang Kristen itu dianiaya, dikejar-kejar dan harus melarikan diri, harus bersembunyi. Nah, dalam situasi seperti itu maka muncul penglihatan kepada Yohanes yang menunjukkan bagaimana akan ada harapan yang lebih baik, masa depan yang cerah. Itulah yang kemudian dituliskan oleh Yohanes. Meskipun penganiayaan begitu masif dan kejam, tapi bagi orang yang beriman akan mengalami masa depan yang baik, akan ada Yerusalem baru, langit yang baru, bumi yang baru, yang akan terjadi di akhir zaman. Ada 22 bab dan 9.825 kata. Nah, penggolongannya seperti ini. Injil, sejarah, surat-surat apokaliptik. Injil ada 4, sejarah 1, kisah para rasul, surat-surat ada 13, surat Paulus, dan 7 surat Katolik, serta 1 surat khotbah Alkitabiah. Lalu surat yang terakhir adalah kitab Wahyu. Ini mirip surat, tapi dikelompokkan dalam apokaliptik kitab Wahyu. Ini dalam ujian, ini mesti hafal ya. Surat seluruhnya ini, urutannya, pengelompokannya. Cara menghafalkannya gampang. Injil pasti sudah hafal, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kisah para rasul tidak perlu dihafalkan karena hanya 1. Yang perlu dihafalkan adalah surat-surat Paulus dan surat-surat Katolik. Surat Paulus menghafalkannya gampang. Roko Galevikul Testitit Fil, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kol, Tesalonika, Timotius, dan Titus. Lalu Filemon. Yang di atas ini Filipi, yang paling bawah Filemon. Lalu Ibrani, Yapet, Yoyu, Yakobus, Petrus, Yohanes, Yudas, dan Wahyu. Ini statistiknya kalau mau dilihat. Ini nama kitabnya, jumlah babnya, ini ayat-ayatnya ya. Jumlah ayat bab 1, jumlah ayatnya berapa, bab 2, jumlah ayatnya berapa, dan seterusnya.
Lalu di sini jumlah ayatnya keseluruhan, dan yang terakhir adalah jumlah kata dalam versi bahasa Inggris. Totalnya babnya ada 260 bab, ayatnya ada 7.956 ayat. Waktu para penulis Injil menulis, dan juga penulis-penulis yang lain menulis itu, belum ada babnya, belum ada ayatnya. Bahkan tidak ada spasinya. Saya tunjukkan ya, tulisan asli para penulis kitab suci, tulisan tangan namanya manuskrip. Injil Lukas misalnya, saya carikan manuskripnya, itu ada di, inilah manuskrip. Lihat tulisannya ini, tidak ada bab, tidak ada ayat, tidak ada judul, bahkan tidak ada spasinya. Semuanya jaraknya sama. Sehingga saya tidak bisa membaca. Kalau ini kan jelas ya, pemenggalannya ketopoterion. Yang di sini ini ayat 20, ini ke dan to poterion ini jadi satu aja, ketopo. Jadi sulit untuk membacanya kalau orang tidak ngerti betul bahasa Yunani. Ini adalah manuskrip dari Codex Vaticanus. Jadi ada beberapa kodeks yang terkenal, Codex Vaticanus. Di sini ada Codex Sinaiticus, Codex Burmerianus, Codex Alexandrinus, Codex Vaticanus, Codex Washingtonianus, dan Codex Berea. Yang berwibawa adalah Sinaiticus, Alexandrinus, Vaticanus, dan kadang-kadang Berea juga berwibawa. Kita lihat Codex Berea, enggak ada di sini ya. Codex Sinaiticus, ini dia Codex Sinaiticus. Tulisan tangan. Jadi dulu menulis itu nulis tangan. Injil itu ditulis dengan tangan. Tidak seperti sekarang dicetak. Kita mau perlu Injil tinggal pergi ke Gramedia, pergi ke mana ini Dioma, beli di sana. Kalau dulu kalau mau punya Injil, datang ke tempat yang punya Injil lalu nulis lagi dari awal. Tulis kata per kata, baru kita punya Injil, baru kita punya kitab suci. Itulah mahalnya tulisan kitab suci, maka bersyukur bahwa kita sampai sekarang punya. Dan kalau nulis begitu, mana mau siapa yang membayar? Nggak ada motivasi ekonomis, nggak ada motivasi politik atau motivasi sosial. Para penulis itu menulis sungguh-sungguh dengan motivasi spiritual untuk mewartakan keselamatan. Dan kita bersyukur karena sampai sekarang masih bisa mewarisi tulisan-tulisan itu. Saya beri kesempatan lagi untuk bertanya. Silakan. Saya mau tanya tentang ayat itu, bagian ayat itu ya. Dasar pada apa? Karena kan kalau misalnya saya coba hitung itu, saya kira itu dibagi satu kalimat itu satu ayat, ternyata tidak juga. Itu dasar bagiannya itu apa? Lalu kalau tidak salah itu di salah satu Injil itu ada satu ayat yang tidak ada nomornya. Itu mungkin apa artinya begitu? Oh ya, baik. Pertanyaan yang bagus. Betul bahwa kalau kita menggunakan kitab suci kita itu tidak mewakili kitab suci kita. Jadi Alkitab yang kita pakai ini sebenarnya tidak mewakili tradisi Katolik secara lengkap ya. Karena apa? Kita menggunakan Alkitab yang diterjemahkan oleh lembaga Protestan, oleh LAI. Maka ya kita nunut, sehingga kita mengikuti apa yang diterima oleh gereja-gereja Protestan. Sehingga penomorannya, nanti ayat-ayatnya itu kadang-kadang berbeda dengan penomoran ayat-ayat yang umum. Nanti kalau kalian membaca kitab suci dalam bahasa Inggris, terutama Perjanjian Lama, lalu kalian kutip ke dalam bahasa Indonesia, harus dilihat dulu ayat yang ada di LAI ini, terbitan ini. Karena kadang-kadang beda, babnya beda, ayatnya beda. Begitu. Lalu kitab-kitab misalnya kitab
kitab yang Perjanjian Lama ya, saya katakan dulu. Kitab Yesus ben Sirah, itu banyak ayat yang tidak ada isinya nanti, Yesus ben Sirah. Mengapa? Karena didasarkan pada Septuaginta. Contohnya, tak tunjukkan dulu ya, Yesus ben Sirah. Tobit Yudit, lalu Sirah misalnya, Sirah. Sirah bab 1 ayat 5 misalnya. Nah, ini dalam versi bahasa Indonesia nanti nggak ada. Dilompat ya. Tapi dalam terbitan-terbitan yang Katolik, misalnya CI itu adalah KWI-nya Italia, ada Fonte della Sapienza e la Parola di Dio. Lalu di dalam terjemahan yang Einheit itu bahasa Jerman yang kerjasama antara Protestan dan Katolik itu ada. Lalu di dalam Vulgata juga ada. Vulgata itu terjemahan dalam bahasa Latin, ada. Dan kan kalau kalian buka di kitab kalian ini yang terbitan LAI, cari, silakan Yesus ben Sirah bab 1 ayat 5. Nanti nggak ada di sana. Kalian lihat sendiri itu, buktikan di Alkitab kalian itu, Yesus ben Sirah bab 1 ayat 5. Di situ ayat 1, 2, 3, 4 langsung lompat ke ayat 6. Dan masih banyak, bukan hanya itu saja. Ada yang 2 ayat terlompati. Karena apa? Ya kita tunduk pada penerbitnya. Penerbitnya adalah LAI. LAI lembaganya saudara-saudari kita dari gereja Protestan ya. Lalu ada tadi dikatakan ada ayat yang tidak ada angkanya. Mungkin yang dimaksudkan adalah Injil Markus bab 16 mungkin ya yang dimaksudkan. Mari kita lihat Injil Markus bab 16 ayat yang ke-8. Di Markus bab 16 ayat 8, lihat di sini versi bahasa Indonesianya. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga, karena takut. Nah, di dalam versi yang Katolik itu hanya sampai di takut ini. Tapi versi saudara-saudari kita Protestan, dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Nah itu, kalau dulu Romo Parira mengajari kami, itu dicorek. Ini punya saya juga, saya corek ini. Nah ini saya corek. Kelihatan ya. Karena teks ini di dalam versi Katolik itu tidak kanon. Tapi kita ikuti karena kita ikuti terjemahan Protestan. Lalu versi bahasa Yunaninya sendiri memang ada dalam kurung ini. Ini dia, dalam kurung. Dalam kurung sampai 2 kurungnya. Kalau dalam kurung sampai 2 itu artinya teks ini memang sangat diragukan. Karena ini adalah mungkin tambahan atau catatan ya, catatan dari para kurator berikutnya. Yang versi bahasa Ibraninya sendiri itu hanya sampai Yara'u me'ot. Yara'u me'ot itu artinya sangat takut. Jadi versi bahasa Ibraninya hanya sampai sangat takut. Versi bahasa Italianya e non dissero niente e nessuno perché erano impaurite. Impaurite itu hanya takut saja. Jadi versi-versi lain hanya sampai pada takut saja karena takut ini. Versi bahasa Inggrisnya New Revised Standard Version, for they were afraid. Afraid itu hanya takut saja. Sudah itu tidak ada lagi. Lalu versi bahasa Jerman, und sie sagten niemand etwas davon, denn sie fürchteten sich. Sie fürchteten sich itu artinya mereka ketakutan.
Jadi hanya sampai di situ saja. Vulgata timeban enim sama ya. Rupanya versi bahasa Indonesia itu mengikuti New American Standard. Di sini afraid-nya sampai di sini, lalu ditambah ada ayat 20. And they went, dan seterusnya. Prancis juga sama. Bahasa Indonesia sehari-hari ditambah. Ini Spanyol sama, hanya sampai siete demonios expulsando paura. Pembagian teks dalam bab pertama kali dibuat oleh yang dibuat ayat dan babnya itu adalah Vulgata ya. Tahun 1200, bayangkan nulisnya kan berakhir tahun 100. Baru dibuat ayat, dibuat bab itu oleh Stephen Langton namanya. Jadi abad ke-13, 1205, oleh seorang profesor Paris ini, yang kemudian menjadi Uskup Agung Canterbury. Lalu ayat ditambahkan pada tahun 1500. Ayatnya itu tahun 1500 atau abad ke-16 oleh Robert Stephanus. Dan dicetak pertama di Paris dalam Alkitab Vulgata. Yang menjadi kriteria bukan kalimat dalam bahasa Indonesia tentu saja ya. Karena dalam bahasa Indonesia itu sudah terjemahan. Kadang-kadang satu kalimat dalam bahasa Yunaninya itu bisa menjadi 2 kalimat dalam bahasa Indonesia. Satu kalimat dalam bahasa Latin bisa menjadi 2 kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi anak kalimat lalu dijadikan induk dalam bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia kalau terlalu banyak anak kalimat nanti susah untuk memahami mana, sehingga kadang-kadang anak kalimat dijadikan sebagai kalimat tersendiri di dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau melihat bahasa Indonesianya mungkin satu ayat bisa jadi isinya beberapa kalimat, atau bahkan sebaliknya beberapa kalimat satu ayat, atau beberapa ayat itu satu kalimat. Karena unsur penerjemahan ya. Jadi Alkitab yang kita punya itu diterbitkan oleh LAI, itu problem pertama. Problem kedua, penerjemahan ini tidak selalu diambil dari apa yang digunakan oleh Gereja Katolik sejak dulu dalam tradisi, yaitu Vulgata. Jadi penerjemahan ini diambil dari Septuaginta, terjemahan dalam bahasa Yunani. Oleh karena itu kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan dari yang diakui di dalam Gereja Katolik. Ya, sama-sama. Oh, siapa? Mau tanya lagi? Silakan. Ya, ini pertanyaan saya, apakah mungkin untuk menambahkan kitab baru ke dalam Alkitab jika mungkin suatu saat ditemukan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan sejarah keselamatan tentang Yesus Kristus gitu? Tidak ada kemungkinan, karena sudah ditutup ya melalui kanon Trente, Konsili Trente tahun 1546 itu sudah ditetapkan. Jadi meskipun ditemukan teks-teks baru nantinya, saya kira tidak akan ditemukan ya, karena teks-teks itu sudah hancur-hancur. Yang terakhir ditemukan itu adalah dokumen di Qumran. Di Qumran itu ditemukan gulungan-gulungan kitab yang ternyata justru memperteguh tentang kitab-kitab Deuterokanonika yang tidak diakui itu. Ternyata ada teks aslinya, teks asli yang berbahasa Aram ada, Ibrani juga ada. Gitu. Jawabannya singkat ya, sudah ditutup. Jadi tidak perlu kalian menulis Injil lagi. Tidak ada peluang untuk dikanonkan nanti. Yang perlu kalian tulis adalah diari. Siapa tahu diari kalian itu nanti memberi inspirasi bagi banyak orang. Dan kalau terjadi kanonisasi, nanti kalian diangkat menjadi orang kudus, itu menjadi kesaksian penting tulisan diari kalian itu. Seperti nanti bukunya Teresia Lisieux itu.
Sekarang saya akan tunjukkan proses terjadinya kitab suci. Saya akan gunakan presentasi yang dibuat oleh Romo Didik. Garis besar terjadinya kitab suci. Pertama itu adalah tradisi lisan. Dan itu kita bisa lacak lagi di dalam Kisah Para Rasul, bahwa pada waktu itu para rasul itu tidak nulis, tapi khotbah. Dan itulah yang disebut sebagai tradisi lisan. Di Kisah bab 2 ayat 4 sampai 40 itu waktu terjadi Pentakosta, bab 3 ayat 1 sampai 11 Petrus berkhotbah. Dari ingatan akan kata-kata dan perbuatan Yesus, para rasul mengajar umat, tapi tidak menulis ngajarnya, melainkan lisan dari mulut ke mulut. Dan orang Yahudi itu adalah orang yang terkenal berpegang teguh pada ajaran tradisi sang guru. Kalau gurunya omong begini, dia tidak akan menambah atau mengurangi. Kita tahu bahwa para rasul itu semua Yahudi ya. Rasul-rasul itu tidak ada yang agamanya Katolik. Yesus itu juga agamanya bukan Katolik, jangan salah sangka. Yesus itu Yahudi. Para rasul juga Yahudi. Dan sebagai orang Yahudi, mereka memiliki tradisi yang mereka hidupi. Sama seperti saya, orang Jawa, itu secara otomatis menghidupi tradisi Jawa. Omongnya medok, omongnya pelan-pelan, dan lembek. Itu adalah tradisi Jawa yang saya sendiri sebenarnya tidak, saya sendiri kadang-kadang juga tidak terlalu in ya, tetapi itulah yang saya hidupi. Kalau saya omong kan bikin ngantuk, tapi itulah saya orang Jawa, dan saya menghidupi itu, saya warisi. Begitu juga para rasul itu sebagai orang Yahudi, mereka mewarisi satu tradisi Yahudi yang begitu setia pada ajaran gurunya. Nah, dari tradisi lisan yang diwariskan oleh para rasul itu terbentuklah tradisi tertulis. Tradisi tertulis itu dikatakan di dalam presentasi ini sebagai pembekuan. Mengapa pembekuan? Karena kalau sudah tertulis tidak bisa diubah-ubah lagi, sudah membeku. Tapi kalau lisan itu bisa berubah. Saya omong begini, besoknya itu akan variasi lagi omongnya. Karena semakin kaya ya, konstruksi otak kita itu menjadi semakin kaya, semakin diungkapkan, semakin diperkaya. Itulah lisan. Kalau sudah ditulis, tidak bisa berubah lagi. Ada dua hal yang menyebabkan penulisan itu. Yang pertama adalah untuk menanggapi masalah yang ada dan untuk menanggapi kebutuhan jemaat Kristen. Itu misalnya Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu mengisahkan bagaimana terjadi perbantahan antara orang-orang Kristen yang non-Yahudi dan Kristen yang Yahudi. Loh, untuk menjadi Kristen perlu disunat atau enggak gitu. Nah, untuk memecahkan masalah itu ditulislah surat di konsili di Yerusalem lalu dibacakan di Antioquia bahwa tidak perlu sunat, yang penting menjaga diri dari hal-hal yang sudah umum dilakukan oleh orang-orang beriman, yaitu tidak makan binatang yang mati dicekik misalnya. Juga aneka surat Paulus dibentuk. Maksudnya aneka surat Paulus itu ditulis karena kebutuhan jemaat yang dibentuknya. Yang kedua, karena para saksi mata atas peristiwa Yesus itu mulai banyak yang meninggal, maka ditulislah tulisan tentang kata-kata Yesus, khotbah Yesus, kisah mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, juga yang terutama adalah kisah sengsaranya. Tahap berikutnya adalah mengumpulkan tulisan itu. Jadi tulisan yang ada itu nyebar kemana-mana. Siapa-siapa menulis, para rasul menulis, para penulis yang terinspirasi menulis, Paulus menulis, dikirim kemana-mana,
Setelah dikirim, lalu dibacakan, lalu ditukarkan ya. Jemaat di sini menerima, jemaat di sana menerima, lalu ditukarkan silang. Gantian kamu yang baca surat kepada kami mau baca surat yang ditujukan kepadamu. Jadi ada pertukaran. Lalu dikumpulkan yang nyebar kemana-mana itu, maka terbentuklah surat-surat Paulus yang dikumpulkan itu. Ada kesaksiannya ya, kesaksian tertulis. Ini Kolose bab 4 ayat 16, ini kesaksian bagaimana surat yang ditujukan ke satu tempat dibacakan di tempat yang lain, Laodikia misalnya. Lalu surat-surat Paulus ini dikumpulkan, ini kesaksiannya di sini, 2 Petrus bab 3 ayat 15 sampai 16. Kalian baca sendiri nanti. Di sana dikatakan bahwa surat-surat Paulus itu sulit, maka seringkali dibelokkan. Berarti sudah ada kumpulan surat-surat Paulus. Lalu keempat Injil juga mulai dikumpulkan. Yang sebelumnya sudah ada bahan-bahan. Bahannya itu apa? Kisah sengsara Yesus. Kalau kita melihat 4 Injil itu, kisah yang paling mirip dari seluruh yang lain, keempat-empatnya itu adalah kisah sengsara. Dan ini menunjukkan bahwa kisah sengsara itulah sebenarnya dulu yang pertama-tama diwartakan secara tertulis maupun secara lisan ya, yang pewartaan utama para rasul lakukan. Lalu ada kumpulan sabda Yesus. Kumpulan ini sering disebut sebagai ki atau Quelle. Quelle itu artinya kata dari bahasa Jerman, artinya sumber. Quelle, sumber air. Tapi menjadi sumber umum, sumber apa saja. Berupa ajaran agama dan susila. Mungkin ditulis dalam bahasa Aram, mungkin ya. Tidak ada bukti. Quelle itu barangnya tidak ada. Jadi semacam hipotese adanya Quelle. Lalu ada kumpulan perumpamaan, jadi kumpulan kisah sengsara, kumpulan sabda, lalu kumpulan perumpamaan, dan kumpulan kisah mukjizat yang dikumpulkan. Itu menjadi bahan untuk Injil. Maka disusunlah. Kesaksiannya ada di Injil Lukas. Lukas bab 1 ayat 1 sampai 4 itu mengatakan, setelah membaca atau setelah mengumpulkan berbagai sumber tentang berita-berita di antara kita, maka aku menyusun secara lebih teratur. Lukas menyusunnya dari semua yang dikumpulkan itu, literatur yang dikumpulkan, Lukas susun ulang secara lebih teratur. Jadi kisah tentang Yesus mulai dari pembaptisannya di Sungai Yordan sampai kebangkitannya dari antara orang mati. Nanti akan disusun lagi sebelum Yesus lahir. Bahkan Yohanes merujuk sebelum waktu Yesus masih menjadi firman, yaitu dalam kitab Kejadian. Nah, setelah terjadi pengumpulan itu, proses selanjutnya namanya adalah kanonisasi. Berasal dari kata kanon, tongkat, pengukur. Kanonisasi itu apa? Ditok secara resmi, ini kitab sucinya. Jumlahnya dinyatakan secara resmi, ofisial oleh gereja. Mengapa terjadi kanonisasi? Karena pada abad kedua, pertengahan abad 2, keempat Injil telah diterima oleh semua gereja lokal. Tetapi ada kejadian, pertama ada orang bernama Marcion, itu hanya memilih Injil Lukas saja dan dipotong-potong, dan 10 surat Paulus saja. Jadi Marcion itu hanya mengatakan Injil yang saya akui adalah Injil Lukas, yang lain enggak. Jadi sejak dulu sudah ada masalah ya. Ada yang mengatakan Injil ini kok macam-macam, beda-beda, apa tidak jadi masalah. Sejak dulu sudah jadi masalah. Marcion sudah mempermasalahkan itu. Ini Injil ngulang-ngulang, Yesus sudah wafat, naik ke surga, kok lahir lagi. Injil Matius sudah, Yesus sudah wafat, bangkit. Nah Injil Markus kok ulang, Yesus masih hidup lagi. Lukas malah sebelum lahir lagi. Yohanes masih berkarya lagi.
Maka Marcion mengatakan daripada diulang-ulang itu pilih satu Injil. Dan Injilnya dipotong-potong lagi. Lalu surat-surat hanya 10 surat Paulus yang diakui. Kemudian ada orang bernama Tatianus menciptakan Diatesaron. Diatesaron itu apa? Menggabungkan 4 Injil menjadi satu Injil. Jadi diedit lagi itu 4 Injil itu dijadikan menjadi satu. Lalu bermunculan lagi pada abad kedua dan ketiga Injil-Injil Gnostik. Ada Injil Yudas, Injil Thomas, Injil Maria Magdalena, dan seterusnya. Untuk tahu Injil Gnostik itu silakan baca literaturnya Desi Ramadhani, menguak Injil-Injil rahasia. Injil apokrif, Injil rahasia. Oleh karena hal-hal yang terjadi itu, maka diperlukan, lalu ada Injil gadungan lagi, namanya Injil Barnabas ya. Tapi ini sudah abad ke-16, jadi sudah jauh di belakang. Oleh karena latar belakang seperti itu, maka diperlukan penetapan secara resmi oleh gereja yang namanya kanon. Dan kanon ini bukan terjadi dadakan ya. Sudah dalam surat Paskah, Athanasius dalam surat Paskahnya itu tahun 367 sudah menyebutkan bahwa kitab suci Perjanjian Baru itu jumlahnya 27. Lalu tahun 382 ada dekrit Damasus dari Paus Damasus ya, yang juga meneguhkan lagi, menetapkan 27 kitab Perjanjian Baru. Dan ini ditetapkan untuk gereja Katolik secara universal. Akhir abad keempat, gereja lokal di Afrika Utara, Hippo, tahun 393, dan Kartago, tahun 397 dan 419 menerima keputusan dari dekrit Damasus yang ini. Jumlah kitab suci Perjanjian Baru 27. Kita berbicara tentang Perjanjian Baru ya, meskipun dalam kasus-kasus itu Perjanjian Lama pun juga ikut, tapi karena kita bicara tentang konteks Perjanjian Baru, maka ini yang kita bicarakan. Lalu pada tahun 1441 ada konsili umum di Firenze, Italia, meneguhkan kanon yang Perjanjian Baru jumlahnya 27 ini. Dan keputusan definitif itu pada konsili Trente tahun 1546 menetapkan kanon seluruhnya berjumlah 45 atau 46 untuk Perjanjian Lama dan 27 untuk Perjanjian Baru. Mengapa 45 atau 46? Kitab Ratapan itu kadang-kadang dijadikan satu dengan kitab Yeremia. Kalau dijadikan satu maka jumlahnya 45, tapi kalau kitab Ratapan dipisah dari kitab Yeremia maka jumlahnya 46. Mengapa kok digabung? Ya karena memang Ratapan itu adalah ratapannya Yeremia, maka digabung.